Hai, jadi hari ini gue mau sharing gimana cara gue nyelesain skripsi sama tesis tuh tepat waktu, padahal gue sambil kerja. Jadi ini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Kalau kalian punya tips dan trik yang lain, boleh banget tulis aja di kolom komentar bawah. Nanti gue baca dan gue bales. Gue cerita dulu skripsi S1 gue. Jadi skripsi gue itu tentang manajemen lapangan bis. Waktu itu tahun 2017, gue itu ikut program dari BINUS. Angkatan gue itu kebetulan yang pertama buat program 3+1, jadi 3 tahun kuliah dan 1 tahunnya itu magang atau kerja lapangan lah. Dan gue ambil magang. Jadi pas semester 6 itu gue sambil kuliah, terus sambil kerja. Dan kebetulan gue dikasih kesempatan buat handle project manajemen lapangan bis ini. Jadi ya udah gue sekalian minta izin tuh ke bos gue buat, boleh nggak gue jadiin skripsi sekalian? Dan ternyata boleh. Nah, skripsi gue nih tentang gimana cara gue buat sistem buat ngurusin seluruh seluk-beluknya ini dari manajemen bis. Mulai dari krunya siapa aja, terus uang makannya, uang premi, uang bonus, dan sebagainya. Terus ada juga buat surat jalannya, manajemen keuangannya, reportingnya, terus masih ada juga beberapa hal lagi yang bisa di-manage. Sebelum ada sistem ini, klien gue nih rada kesusahan buat nge-handle itu, karena kan semua serba manual ya, jadi semua tuh ditulis tangan. Untuk pengambilan duit, surat jalan dan sebagainya tuh tulis tangan, jadi dia juga rada susah buat ngecek nih, bis ini udah jalan kemana aja, terus biayanya berapa, yang bawa siapa, kayak gitu-gitu itu ribet. Nah, akhirnya gue buatin sistem ini supaya mereka tuh lebih gampang. Jadi mantau pergerakannya itu dan pembukuannya jadi lebih gampang gitu. Gua buat skripsi S1 itu kira-kira 5-6 bulan. Dan itu udah termasuk sama revisi-revisinya. Karena kan gue sambil kerja ya. Jadi tuh waktu buat konsultasi tuh cuma bisa sore ke malam. Jadi yang itu sih yang bikin lebih lama juga. Mungkin kalau misalkan ada yang fokus buat skripsi, bisa lebih cepat gitu. Dan skripsi gue ini totalnya ada 700-an halaman. Jangan bingung, tetap tenang, santuy, jangan kaget. Skripsi gue ini banyak bukan karena materinya tuh banyak, tapi karena gue buat sistem yang lumayan gede, jadi tuh butuh dokumentasi. Karena ya di skripsi itu perlu dilampirin lah dokumentasinya. Gue buat mock-up-nya dulu, terus gue buat sistem yang udah jadinya, terus ada juga laporan-laporannya sebagai contoh-contohnya, dan itu yang perlu didokumentasiin, dan itu yang ngebuat halaman itu baik banget sampai 700-an. Tapi banyak juga sih temen gue yang buat skripsi tuh kayak cuma 200-300 halaman masih oke. Jadi ya tergantung projectnya juga sih, lu bahas apa, tentang apa, dan ya lu mau buat scope-nya tuh seberapa gede. Kebetulan skripsi gue tuh scope-nya gede banget, jadinya ya udah sampai 700-an halaman kayak gitu. Itu skripsi S1 gue. Terus tesis gue S2 itu tentang blockchain. Jadi ceritanya dulu itu gue pengen bikin kayak analisis-analisis gitu. Kayak misalkan hubungan antara ABC terhadap perkembangan sistem ABC dan perhitungan tingkat kesuksesannya bla bla bla. Kayak gitu. Cuma waktu pas gue ajuin judul gue ke dosen pembimbing gue, dia kayak merasa ini tuh nggak ada tantangannya, karena dia juga tahu gue tuh lulusan S1 IT, jadi gue bisa coding. Terus ya udah, dosping gue ini ngomonglah ke gue, dia bilang saya punya nih satu topik yang keren menurut saya, dan kalau kamu mau pelajarin ini bisa jadi oke banget. Karena gue suka banget tantangan, jadinya ya udah gue bilang ke dosping gue, oke pak, boleh. Itu tentang apa? Dia bilang ini tuh tentang blockchain, dan pada saat itu blockchain tuh belum populer banget, nggak kayak sekarang. Orang tuh udah tahu banget tuh blockchain, smart contract, dan sebagainya. Tapi dulu waktu pas tahun 2019, gue itu belum tahu apa-apa tuh tentang blockchain. Dan gue dipaksa buat belajarin itu. Terus gue pelajarin apa itu blockchain, kelebihannya, kekurangannya, gimana cara implementasinya. Terus jurnal-jurnalnya banyak nggak sih yang ngebahas? Karena gue takutnya nanti udah gue ambil, ternyata nggak ada bahasannya gitu. Gue mau buat apa? Gue bingung. Tapi ternyata banyak banget yang bahas. Terus dosping gue kasih gue judulnya itu membuat e-voting, implementasi e-voting dalam blockchain, dan gue bikin di smart contract. Jadi ya udah, karena gue tertarik dan tertantang, ya udah gue buat tuh. Jadi intinya aplikasi ini tuh ya kayak aplikasi pemilu. Kalian masukin di kalian, terus pilih kandidatnya siapa, terus voting. Dan ya udah, ini tuh real time dan gak bisa diubah gitu. Jadi banyak kan hal-hal yang selama ini ribet buat pemilu tuh, perhitungannya ribet, terus ada juga kecurangan, belum lagi surat suaranya telat dan sebagainya. Ini tuh bisa
buat kasih solusi gitu. Jadi gue membuat suatu solusi untuk pemilu yang bisa lebih modern lah kayak gitu. Oke, jadi itu tentang skripsi dan tesis gue. Kalau kalian ada pertanyaan, tulisnya di kolom komentar bawah. Sekarang gimana caranya buat gue selesaiin skripsi dan tesis itu tepat waktu? Padahal waktu itu gue sambil kerja juga. Yang pertama, cari topik yang lagi tren. Kalau ambil topik yang lagi tren, gue yakin bakal cepet di-approve sama dosen pembimbing. Kenapa begitu? Karena kan dosen pembimbing nih, dia tuh ngembimbing banyak mahasiswa gitu. Kalau misalkan dia ngelihat topiknya tuh sama semua, misalkan implementasi A terhadap ini, implementasi A terhadap ini, dia tuh ngerasa kayak ini tuh nggak ada perbedaannya gitu sama mahasiswa lain. Jadi bisa aja kan diganti-ganti, direvisi. Coba nanti tambahin ini, tambahin itu, tambahin ini, tambahin itu, dan itu tuh ngebuang waktu. Kalian bisa diskusi judulnya tuh bisa kayak seminggu, 2 minggu gitu. Tapi kalau lagi tren, terus orang lain juga nggak banyak yang ngambil, dosen pembimbing itu lebih kayak ngehargain gitu. Oh, lu punya pemikiran yang lebih maju loh. Ini tuh ada inovasi baru. Terus ada juga kayak lebih kritis kayak gitu. Dan itu ya lebih cepat approval-nya. Dan kalian perlu tunjukin kalau misalkan yang kalian pengen bawa tuh apa. Latar belakangnya udah jelas dan tujuannya tuh juga jelas kayak gitu. Contoh kayak tesis S2 gue itu kan tentang blockchain. Dan pada saat itu belum ngetren. Tapi dosen pembimbing gue tuh ngajakin buat bikin itu. Terus ya udah, gue sama dia sama-sama research, jadinya ya gue kayak bikin berdua gitu. Dia research, gue research, terus gue testing bareng dia juga, dan ya udah sama-sama kolaborasi buat bikin tesis itu berhasil. Dan akhirnya ya udah jadi sampai diuji pun waktu pas sidang, dosen pengujinya pun juga kayak amazed gitu sama hasilnya. Karena ya masih dikit yang bahas itu. Jadi ya gitu, ambil yang lagi tren. Yang kedua, diskusi sama dosen pembimbing, dan ini adalah tahap yang paling penting. Karena setelah kalian dapat topiknya, kalian nih harus runtutin dulu nih, yang kalian mau bikin tuh apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa, ini kualitatif atau kuantitatif, terus solusinya gimana, pakai metodologi apa, ya ruang lingkupnya seberapa besar, dan itu tuh harus kalian diskusiin dulu dari awal sampai matang. Karena kalau misalkan tengah-tengah nanti berubah, kalian tuh bisa ngerubah satu skripsi kalian, dan kalian kalau udah cari data, perlu ngulang lagi. Kalau ada perbedaan pendapat antara yang lu mau dan dosen pembimbingnya mau, ya langsung didiskusin aja, jangan ditahan-tahan sendiri, jangan dipendem, nanti tengah jalan baru lu luapin gitu. Ya nanti tengah jalan buyar, udah bingung mau dilanjutin atau enggak, ujungnya bakal ngulang deh. Karena ada temen gua yang beberapa, dia tuh tengah jalan kayak pengen ngerubah lagi nih konsepnya dari mau tujuannya A, tahu-tahu mau ke B. Jadinya ya udah dia terpaksa buat ngulang semua. Jadi progres yang selama ini udah dibuat tuh sia-sia. So mendingan ya udah dari awal udah dipakemin aja kayak gitu. Yang ketiga, set timeline, dan menurut gue ini penting banget dan krusial, wajib pakem paten. Karena kalau misalkan nggak dibikin pasti bakal molor. Kalau gue dulu ngeset bab 1 itu kayak 1 bulan, bab 2 itu 1 bulan, bab 3 itu 1 bulan, bab 4 itu 2 bulan, dan bab 5 itu 1 minggu. Jadi kira-kira 5-6 bulan itu udah selesai skripsi gue. Dan itu udah termasuk revisi. Nah, habis itu setelah 1 bab selesai, kalau saran gue sih langsung konsultasi ke dosen pembimbing. Karena kalau misalkan kalian tahan nih, udah bab 1 selesai, bab 2 selesai, bab 3 selesai, baru konsultasi, ujung-ujungnya tuh dia tuh males gitu. Karena dosen pembimbing juga banyak buat ngecekin kerjaan mahasiswa yang lain. Daripada dia bacain langsung 1 bab 1, bab 2, bab 3, kan males ya. Dia juga punya kerjaan lain. Jadinya tuh bakal keentar-entar gitu sama dosennya. Jadi kalau saran gue mendingan tuh per bab aja. Jadi bab 1 selesai, langsung datengin dosen, langsung konsultasi. Bab 2 selesai, tanya yang revisi bab 1, konsultasi yang bab 2. Habis itu lanjut lagi, bab 3 selesai, konsultasi yang kemarin, revisi bab 1, bab 2 selesai, konsultasi yang bab 3, dan seterusnya. Jadi dosennya itu nggak kaget gitu, tiba-tiba lu kasih 1, 2, 3, 4, 5 udah kelar, langsung prek 1. Dosennya juga males kali kalau tiba-tiba semuanya barengan gitu kan. Jadi menurut gue sih mendingan satu-satu aja. Yang keempat, terakhir ini buat persiapan sidang. Nah, kalau waktu pas persiapan sidang, gue sih nggak gimana-gimana banget. Karena waktu pas kalian bikin skripsi atau tesis kan, ya kalian yang bikin sendiri kan. Jadi kalian udah tahu juga isinya apa. Latar belakangnya, tujuannya, kalian pakai metodenya apa, teknisnya gimana, kalian buat itu tuh pakai cara apa, dan sebagainya tuh kalian pasti udah paham lah. Kecuali kayak teori-teori
ya dihafal-hafalin dikit lah. Selebihnya ya yang kalian buat aja, nggak perlu sampai gimana-gimana banget. Kalau dulu waktu pas gue sidang S1, karena itu belum pandemi ya, belum ada corona, gue tuh bisa nontonin sidang orang lain dulu. Jadi temen gue waktu itu ada yang sidang, gue dateng, gue coba nontonin gimana sih sidang ini, habis presentasi, ditanya-tanyain, kita jawab, dan sebagainya. Jadi biar gue tuh ada gambaran gimana sih kalau sidang itu. Terus waktu pas S2, kebetulan gue online, karena waktu pas gue sidang itu pas banget pandemi awal, itu bulan Mei atau Juni itu gue sidang, itu awal-awal pandemi, terus itu online, jadinya ya itu nervousnya sih lebih sedikit ya, karena online. Jadi kita kan presentasi juga share screen, kita nggak berdiri buat coret-coret apa segala macem, jadi lebih gak nervous sih. Dan nggak ada orang lain juga, sendiri, jadi ya santai aja, nggak gitu gimana-gimana banget. Ya overall sih ada nervousnya dikit, tinggal dibiasa-biasain aja lah, coba ngomong sama kamera dulu. Sebelum mulai sidang, coba aja ngomong-ngomong sendiri, biar lebih lancar ngomongnya gitu, pemanasan. Yang terakhir, tinggal tunggu hasil kelulusannya. Ya semoga kalian semua yang lagi buat skripsi, yang lagi mau sidang, semoga kalian cepet-cepet lulus. Karena ya pengalaman bikin skripsi dan tesis itu nggak bisa dilupain sih. Gimana cari datanya, gimana begadangnya, gimana revisinya, terus ditanya-tanyain dan sebagainya, itu bakal jadi kenangan tersendiri sih. Dan itu kenangan kuliah lah yang menurut gue paling berkesan gitu. Jadi yaudah segini aja video gue kali ini. Thank you buat nonton. Kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh banget tulis di kolom komentar bawah. Nanti gue bantu jawabin yang gue bisa bantu jawab. Kalau misalkan gue nggak bisa bantu jawab, nanti gue tulis juga. Gue nggak bisa bantu jawab, sorry. Oke, thank you buat nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.